Pasca adanya kasus di reservoir Siranda beberapa bulan lalu, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Modal Kota Semarang langsung melakukan langkah-langkah antisipasi supaya kejadian serupa tidak terulang. Dari masukan berbagai pihak termasuk Ombudsman Jawa Tengah, PDAM Tirta Modal mengaku telah memperketat pengamanan terhadap reservoir dan sejumlah fasilitas vital yang dimiliki. Untuk di reservoir Siranda sendiri, menurut pelaksana tugas Direktur Umum PDAM Tirta Modal Kota Semarang, Yulianto Prabowo sudah dilengkapi dengan 8 CCTV. Selain itu, pagar keliling juga ditinggikan dan dilakukan pengawasan 24 jam dengan pemeriksaan rutin setiap harinya. Bukan hanya di reservoir Siranda, pengamanan serupa menurutnya juga dilakukan di reservoir lainnya. Jumlah CCTV yang kita pasang ada 8 titik. Jadi kalau mata angin itu ada 4 penjuru, kita tambahin 2 kali lipat, 8 penjuru mata angin. Jadi timur tenggara, selatan, dan daya timur laut itu semua ada. Ya tujuannya memang untuk pengamanan yang maksimal. Meskipun ini Siranda nggak dipakai, tapi arahan dari Ombudsman bahwa semua aset itu harus dijaga, dirawat. Meskipun tidak digunakan, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lokasi yang kita punya. Tapi dari personil pun kita sudah sesudah SOP harian tetap akan ada kontrol, gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan CCTV, petugas karena kita punya petugas lapangan yang keliling di setiap reservoir itu juga harus melakukan kontrol. Sementara itu, Ombudsman Jawa Tengah yang Jumat siang mendatangi kantor PDAM Tirta Modal mengaku telah melakukan penyelidikan mandiri atas kasus di Siranda dan telah memberikan rekomendasi kepada PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Di antaranya meminta supaya ada pendataan, SOP yang jelas hingga pengetatan pengamanan aset dan perbaikan manajemen serta SDM. 5 poin ini sebenarnya sudah dilakukan secara mungkin secara mandiri atau secara terus-menerus di PDAM Tirta Modal Kota Semarang, tapi kita ingin mengoptimalkan atau meningkatkan supaya menjadi lebih baik. Yang pertama adalah harus dilakukan identifikasi terhadap semua aset baik itu yang bersumber dari kementerian, karena kan ada yang dibangun oleh kementerian, apakah itu dari lembaga lain, misalnya ada proyek-proyek dari lembaga-lembaga, termasuk dari pemerintah daerah, mungkin dari provinsi, mungkin dari Pemkot Semarang. Itu harus dilakukan identifikasi asetnya secara formal dan legal. Tutuk Carita melaporkan.